Enggak, sekarang. Suaranya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nama saya Gary Dosputra sebagai Panitra. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok kami. Pertama adalah Nawula Sabila sebagai hakim ketua. Yang kedua adalah Noviana Dutami sebagai anggota hakim anggota. Yang ketiga ada Tessa Septidianesa sebagai hakim anggota. Lalu yang keempat ada Aflun Nurkhonisa sebagai kuasa hukum. Lalu Netri Melinda sebagai kuasa hukum. Yang keenam, Kevin Agustian Panghutan S sebagai saksi. 7. Suharni sebagai saksi. Soni Setiawan sebagai saksi. Sri Purnomo sebagai saksi. Dan Krishna Adi Prasetyo sebagai saksi. Dan Helion sebagai panitia pengganti. Baik, di sini saya akan membacakan kasus posisi tentang kelompok kami. Pada tahun 2018, Soni Setiawan selaku Bupati Bengkulu sebagai ketua satu mendirikan sebuah stasiun radio yang beri nama dengan Hana Star FM yang pada saat itu masih berkantor di Pemda Bengkulu Selatan. Lalu pada sekitar tahun 2019 kantor stasiun radio Mana Star FM tersebut pindah ke Jalan Raja Wali nomor 23 Kota Mana, Bengkulu Selatan yang merupakan pemilik dari aset dari pemerintahan daerah Bengkulu Selatan. Salah satu sarana pendukung siaran radio Mana FM yang di tempat tersebut Soni Setiawan selaku Bupati Bengkulu Selatan sebagai tugas satu mendirikan menara antena pemancar atau tower. Oleh karena itu kan penolakan hal ini dilakukan dengan adanya kekhawatiran warga yang terkena tentang tersebut. Mengingat banyak contoh kasus tentang robohnya tower di Indonesia, berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan warga untuk mencegah adanya tetap namun tidak berhasil, sehingga meskipun tanpa persetujuan warga sekitar dengan tidak memerlukan faktor keselamatan warga, tower tersebut tetap berdiri. Dan ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyalahi aturan pendirian tower yang pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar tempat tinggal dari radius 200 meter dan sebagai syarat berlakunya izin HO atau hidromatik atau izin gangguan. Meskipun demikian, berbagai upaya warga yang telah dilakukan, namun pada yang bersangkutan ke Soni Setiawan selaku Bupati Bengkulu Selatan sebagai tugas satu bahkan melakukan pengaduan ke DPRD Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tembusan sebagai itu terkait. Namun upaya tersebut tidak saja mendapatkan tanggapan yang positif. Sekitar tahun 2001, radio Mana FM, Star FM tidak lagi beroperasi lagi. Maka sejak tahun 2001, aset pemerintahan Kota Bengkulu Selatan berupa tanah, gedung atau bangunan kantor tower dan peralatan radio bekas radio Mana FM Star FM yang terletak di Jalan Raja Wali nomor 22 tahun Mana Bengkulu Selatan tersebut oleh Tergot 1 disewakan oleh Tergot 2 yaitu Krishna Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Kasita sampai di Bengkulu Selatan. Sejak disewakan oleh Tergot 2 kepada Tergot 2, ternyata menara atau tower tersebut juga dipergunakan untuk penyangga beban antena milik lain beserta perlengkapan. Hal ini menyebabkan beban yang disangka oleh tower menjadi lebih jauh dan lebih kapasitasnya, sehingga kemudian mengakibatkan tower tersebut miring ke arah barat. Kondisi fisik tower yang kemudian tersebut
sangat menambah kekhawatiran masyarakat khususnya Beli Dua Sutra sebagai penggugat, mengingat bangunan atau tempat milik para penggugat telah terletak pada radius 2 sampai 60 meter di sebelah barat tower. Keluhan warga khususnya Beli Dua Sutra sebagai penggugat karena rumahnya tepat sebelah tower tersebut. Terus disamakan kepada para penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dan perbuatan yang serius, sehingga akhirnya yang dikhawatirkan yang khususnya Beli Dua Sutra sebagai penggugat selama ini menjadi kenyataan. Tepatnya pada Sabtu 18 Februari 2021 yang lalu, dibarengi dengan turunnya hujan, tower tersebut milik tergugat satu tersebut roboh. Robohnya tersebut tentunya disebabkan dengan rumah penggugat yang bernama Beli Dua Sutra, berbagai peralatan rumah tangga, barang-barang dagangan, dan kendaraan pribadi penggugat, sehingga kerugian material yang dialami oleh penggugat dihancurkan oleh penggugat yang bernama Beli Dua Sutra tersebut berkisar sebanyak ratusan juta rupiah. Berbagai upaya dilakukan oleh Beli Dua Sutra sebagai penggugat untuk mendapatkan ganti rugi. Kerugian atas telah banyak dilakukan oleh tetap saja menuju jalan yang buntu, sehingga tidak ada jalan lagi. Penggugat menunjukkan gugatan ke pengadilan negeri mana tanpa adanya persetujuan dari warga sekitar, dan Beli Dua Sutra sendiri sebagai pemilik bangunan di sebelah tower tersebut atas hal ini merupakan satu kesalahan dan kelalaian yang merupakan perbuatan melawan hukum. Atas tindakan tergugat yang telah menyewakan dengan begitu membiarkan membuat tower tersebut menyangga beban berupa antena dan segala perlengkapan yang melibatas maksimal, sehingga menyebabkan miringnya atau robohnya tower, dan juga kesalahan dan kelalaian merupakan perbuatan melawan hukum. Lalu yaitu melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ini penggugat menunjukkan gugatan ke pengadilan negeri mana yang berkedudukan di Jalan Alvin Bashin nomor 19 Pasar Baru, Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, dengan Tegupas 381515. Yang berkor 2 PDTG garing 2021 garing PN mana akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk memute audio saat persidangan berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh Hakim Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Mana yang memeriksa perkara perdata nomor 22 garing PDT G garing 2021 garing PN Mana dalam perkaranya Berli Deo Syaputra SH sebagai penggugat melawan Sony Setiawan SE sebagai tergugat dan Krisna Adi Prasetyo SH sebagai tergugat 2 intervensi dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Saya periksa kehadirannya terlebih dahulu ya. Untuk pertama kali, saya mohon siapa yang hadir di sini untuk memperkenalkan diri. Silahkan dimulai dari pihak penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat yang saya hormati,
saudara kuasa hukum yang saya hormati, serta hadirin sidang pengadilan yang saya hormati pula. Nama saya Alfun Nur Kusnia SH, dari Kantor Hukum Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum Retno Wulan Angelika SH and Partner Law Firm di Jalan Ibul Pematang Bangau nomor 04 Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, saya sebagai kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama penggugat, yaitu Birli Diosya Putra SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2021. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, kemudian apakah ide advokat, surat beracara, dan surat kuasa saudara sudah diupload pada sistem e-court? Sudah Yang Mulia. Baik. Berdasarkan informasi di portal pengadilan, karena mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya agenda persidangan adalah mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatannya? Sudah siap Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dan juga membuat jawaban dari gugatan? Baik Yang Mulia, kami sudah menerima salinannya. Baik, apakah dari pihak penggugat masih akan memperbaiki atau akan melakukan perubahan surat gugatan yang telah dibacakan tadi? Tidak Yang Mulia, dari pihak kami tidak akan melakukan perbaikan pada gugatan kami. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari gugatan pihak penggugat? Mohon maaf sebelumnya Yang Mulia, kami dari pihak tergugat belum menyiapkan jawaban dari gugatan tersebut, dan kami mohon waktu selama 7 hari ke depan untuk menyiapkan jawaban dari gugatan dari pihak penggugat Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, apakah setuju untuk mendengarkan jawaban dari pihak tergugat 1 minggu lagi terhitung setelah persidangan ini ditutup? Baik Yang Mulia, kami tidak keberatan jika pihak tergugat membutuhkan waktu 7 hari atau 1 minggu untuk mengajukan jawaban Yang Mulia. Baik, dari kedua belah pihak, adakah yang mau disampaikan lagi terkait agenda persidangan pada hari ini? Dari pihak penggugat cukup Yang Mulia. Dari pihak tergugat juga cukup Yang Mulia. Baik, Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal Selasa 23 Maret 2021 Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, dengan agenda persidangan pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, maka sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup.
Sidang perkara perdata nomor 22 garing PDTG garing 2021 garing PN Mana akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk memute audio saat persidangan berlangsung kecuali jika dipersilakan oleh hakim. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 22 garing PDTG garing 2021 PN Mana dengan agenda sidang pembacaan jawaban atas tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena hari ini agenda sidangnya adalah menyampaikan jawaban atas tergugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah mengirim jawaban atas gugatan ke halaman e-court? Siap sudah Yang Mulia. Baik, apakah pihak penggugat sudah menerima salinan jawaban atas gugatan? Baik, sudah Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan replik dari jawaban tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan replik dari penggugat? Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak tergugat sudah menerima salinan replik. Namun untuk saat ini kami belum terlalu paham dengan isi replik dari pihak penggugat Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah paham dengan replik dari penggugat? Mohon maaf Yang Mulia, untuk saat ini kami belum terlalu paham dengan isi replik yang disampaikan dari pihak penggugat Yang Mulia. Baik, karena penggugat sudah menyampaikan replik secara jelas, namun pihak tergugat belum paham dengan replik yang telah dikemukakan penggugat, silahkan pihak penggugat untuk membacakan repliknya. Baik, siap Yang Mulia. Dalam eksepsi 1, bahwa para penggugat menolak seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui kebenarannya. 2, bahwa soal alasan pembangunan demi terwujudnya kemajuan suatu wilayah harus tetap memerhatikan bagaimana sinergitas yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan warga pernah mengajukan keberatan kepada Pemda TK1 Bengkulu dan DPRD Bengkulu Selatan melalui surat namun tidak pernah ada tanggapan. 3, bahwa gugatan tetap dapat dilakukan lantaran merupakan orang yang mengalami dan mendapati kerugian secara langsung dari peristiwa tersebut. Lantaran peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tertanggal 18 Februari 2021, sehingga relevan untuk tetap diperkarakan. 4, bahwa dalam jawaban tergugat mengenai hal akuo terjadi lantaran bencana alam dan tidak ada suatu kesalahan merupakan tidak mohon diulangi Yang Mulia. Poin nomor 4, bahwa dalam jawaban tergugat mengenai hal akuo terjadi lantaran bencana alam dan tidak ada suatu kesalahan yang tidak dapat dibenarkan adanya. Lantaran diketahui fakta di lapangan ada penambahan beban bermuatan elektronik yang disinyalir merupakan salah satu faktor besar robohnya tower tersebut. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat menolak secara tegas dalil jawaban tergugat pada poin 4 dan 5 yang pada pokoknya berisi terkait robohnya tower merupakan faktor bencana alam lantaran diketahui fakta di lapangan ada penambahan beban bermuatan elektronik yang disinyalir merupakan salah satu faktor besar robohnya tower tersebut. 2, bahwa pada faktanya penggugat berulang kali menyampaikan keluhan atau teguran kepada tergugat bahwa pembangunan bangunan milik tergugat yang kondisi dan tempatnya membahayakan masyarakat. Berulang kali keluhan dan teguran itu disampaikan. Namun oleh tergugat tidak diindahkan keluhan dan teguran dari penggugat, sehingga di sini tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang pada pokoknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. B. Melanggar hak subjektif orang lain. C. Adanya kesalahan. D. Adanya kerugian. E. Adanya hubungan kausal dengan kerugian tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan pada pembangunan rumah penggugat.
3. Bahwa penggugat tidak setuju dalil jawaban tergugat pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan bangunan milik tergugat telah sesuai dengan prosedur dan izin yang berlaku berdasarkan peraturan, karena pada faktanya robohnya bangunan milik tergugat lantaran pembangunan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Bahwa tidak ada itikat baik dari tergugat mengenai ajakan untuk bermusyawarah antara penggugat dan tergugat bersama ketua RT setempat, sehingga atas tidak adanya itikat baik tergugat untuk mengetahui kerugian yang dialami penggugat, maka tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Bahwa penggugat teramat menyayangkan dalil-dalil yang seakan-akan kesemua yang terjadi adalah faktor alam tanpa kealpaan tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi. Padahal dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sebuah hal dilakukan dan peristiwa robohnya tower ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh tergugat, termasuk ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa akuo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mana, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo ini, dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa robohnya tower karena kelalaian tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat. 3. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi membayar ganti rugi secara tanggung renteng kerugian material kepada penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp485.840.009 sebagai biaya perbaikan kerusakan bangunan rumah penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Apakah pihak tergugat sudah paham? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya dari pihak tergugat sudah paham dengan replik yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik. Karena pihak tergugat sudah paham, untuk selanjutnya kami akan menawarkan kepada tergugat apakah sudah siap untuk menyampaikan duplik pada hari ini. Baik Yang Mulia, sebelumnya saya mohon maaf, untuk saat ini kami belum siap untuk menyampaikan duplik dari pihak tergugat. Maka dari itu, saya dari pihak tergugat akan menyampaikan duplik dari kami di sidang selanjutnya Yang Mulia. Baik, karena pihak belum siap untuk menyampaikan dupliknya, maka agenda selanjutnya adalah penyampaian duplik dari tergugat. Minggu depan tanggal berapa Panitra? Apakah minggu depan kosong? Tolong lingkari Panitra. Baik Yang Mulia, untuk hari Rabu pada tanggal 7 April 2021 dengan agenda penyampaian duplik Yang Mulia. Baik, hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan agenda penyampaian duplik, apakah dari pihak penggugat dan tergugat tidak keberatan? Dari pihak penggugat tidak keberatan Yang Mulia. Kami dari pihak tergugat juga tidak keberatan dengan itu Yang Mulia. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat, dengan demikian sidang hari ini ditutup dan ditunda, dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya, dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat pada hari Rabu tanggal 7 April 2021. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Selamat pagi. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 22/PDTG/2021 PN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan agenda sidang duplik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan duplik. Apakah pihak penggugat sudah hadir? Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak penggugat sudah hadir Yang Mulia. Selanjutnya, apakah pihak tergugat sudah hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak tergugat juga sudah hadir Yang Mulia. Baik, sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat. Pihak tergugat apakah sudah dikirim dupliknya? Sudah Yang Mulia. Untuk pihak penggugat apakah sudah menerima salinan duplik? Siap, sudah Yang Mulia, namun belum begitu jelas Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat telah menyampaikan duplik dan pihak penggugat juga sudah menerima salinan duplik. Hanya saja pihak penggugat belum begitu jelas dengan isi duplik tergugat. Maka dari itu duplik akan dibacakan kembali oleh Hakim Anggota 3. Untuk Hakim Anggota 3, tolong duplik dibacakan. Baik, saya akan membacakan duplik dari yang tergugat. Dalam eksepsi 1, bahwa prinsipnya tergugat pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2, bahwa tergugat menolak dalil-dalil eksepsi pada replik penggugat pada poin 2 dikarenakan tergugat mendirikan tower tersebut telah berdasar pada memiliki izin yang sah sebagaimana izin mendirikan bangunan nomor 4730/IMB/2011 yang diterbitkan oleh instansi berwenang, yaitu Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Bengkulu. Seharusnya warga mengajukan gugatan ke PT UN mengenai surat izin mendirikan bangunan nomor 4730/IMB/2011. 3, bahwa tergugat menolak dalil-dalil eksepsi pada replik penggugat pada poin 4 yang mengatakan bahwa penambahan beban bermuatan elektronik yang sinyalirnya merupakan salah satu faktor besar robohnya tower tersebut. Karena pada faktanya dapat dilihat dari sebagaimana banyak pohon-pohon yang tumbang dikarenakan angin puting beliung sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tower tersebut tumbang karena faktor alam. Dalam pokok perkara, 1, bahwa tergugat menolak dalil penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas. 2, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil replik penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa terkait robohnya tower merupakan faktor bencana alam lantaran diketahui fakta di lapangan ada penambahan beban bermuatan elektronik yang disinyalir merupakan salah satu faktor besar robohnya tower tersebut. Penambahan beban tersebut tidak sama sekali menyebabkan robohnya tower tersebut dapat dilihat dari fakta keadaan sekitar pada saat kejadian pepohonan di pinggir jalan pun ikut tumbang. 3, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil replik penggugat poin 2 dan 3 yang menyatakan pembangunan bangunan milik tergugat yang kondisi dan tempatnya membahayakan masyarakat. Pada faktanya adalah bangunan milik tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, kerusakan yang ditimbulkan dari robohnya tower tersebut pada rumah penggugat hal itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga di luar perkiraan. Sehingga di sini tidak ada unsur kesengajaan yang merugikan orang lain. 4, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil replik penggugat poin 4 yang menyatakan tidak ada itikat baik dari tergugat mengenai kerugian yang dialami penggugat. Pada faktanya, peristiwa robohnya tower tersebut murni karena faktor alam. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Perlu diketahui bahwa tergugat 1 maupun tergugat 2 intervensi juga sama-sama mendapatkan kerugian ratusan juta rupiah. 5,
bahwa tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa tuntutan ruang som penggugat adalah mengada-ada dan irasional serta tidak berdasar hukum, karena faktor penyebab robohnya tower tersebut adalah faktor alam, yang adalah suatu bencana alam, yaitu petir disertai angin puting beliung. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya agar majelis hakim dalam perkara aku memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dalam penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aku. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Untuk saat ini belum, Yang Mulia. Sedianya kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengumpulkan dan menyiapkan alat bukti kami. Terima kasih. Baik. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Mohon maaf Yang Mulia, untuk saat ini kami dari pihak tergugat belum menyiapkan alat bukti kami. Kami juga membutuhkan waktu sekiranya 1 minggu ke depan untuk menyusun barang bukti kami atau alat bukti kami. Baik. Jika begitu, persidangan selanjutnya tanggal berapa ya, Panitra? Hari Rabu tanggal 14 April 2021 Yang Mulia. Baik. Untuk sidang selanjutnya, para pihak hadir sidang pukul 10 pagi, apakah bisa? Saya Yang Mulia. Siap bisa Yang Mulia. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dari para pihak. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi, karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara nomor 22/PDTG/2021/PN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan agenda sidang pembuktian dengan pemeriksaan terhadap alat bukti dari para pihak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dari para pihak. Untuk penggugat, apakah sudah mengupload bukti-bukti surat ke halaman e-court? Sudah Yang Mulia. Kami Majelis Hakim akan memeriksa alat bukti yang sudah diupload dari penggugat di laman e-court ya. Dan untuk tergugat, apakah sudah mengupload alat bukti surat di laman e-court-nya? Sudah Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim akan memeriksa juga alat bukti yang sudah diupload dari pihak tergugat di laman e-court dan dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat cukup Yang Mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Dari kami juga cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin ditambahkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi. Panditra, tolong dilihat minggu depan tanggal berapa dan hari apa, apakah ada persidangan? Minggu depan hari Rabu tanggal 21 ya.
Baik, untuk sidang selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Kalau begitu, sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 22-PDTG-2021 PN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, bagaimana? Apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Dari pihak penggugat sudah siap, Yang Mulia. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, untuk persidangan hari ini akan mengajukan berapa saksi ya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari persidangan kali ini, pihak penggugat akan menghadirkan 1 saksi dan 1 ahli, Yang Mulia. Apakah saudara saksi telah bergabung di dalam room persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, untuk tergugat intervensi, apakah sudah hadir di dalam room persidangan ini? Mohon diralat Hakim Ketua. Baik, Baik, ya silakan. Baik, izin Hakim Ketua. Saya akan mencocokkan identitas hakim. Maaf. Selanjutnya, kami Majelis Hakim akan mencocokkan identitas saksi penggugat. Kepada saksi penggugat, apakah sudah hadir di room persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Baik. Nama lengkap? Nama lengkap saya Suharni, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Batam tanggal 10 Januari tahun 1981. Umur? Umur saya 40 tahun. Agama? Agama saya Islam, Yang Mulia. Alamat? Alamat saya di Jalan Legenda Malaka nomor 10, Kota Mana, Kelurahan Gunung Ayu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada Hakim 1, tolong dibantu. Oke, silakan saudara yang bersumpah ikuti lafal saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya. Bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Keterangan. Dan apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya siap, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan saksi dan saya sekarang dalam keadaan sehat. Baik. Sebelumnya, apakah saudara saksi kenal atau memiliki hubungan darah dengan majelis hakim?
pihak penggugat dan tergugat. Baik yang mulia, saya tidak kenal atau memiliki hubungan darah dengan majelis hakim dan tidak mengenal pihak tergugat. Tetapi saya kenal di sini hanyalah dari pihak penggugat yang mulia, karena saya adalah tetangga dari pihak penggugat, yaitu di Kelurahan Gunung Ayu, Kabupaten Bengkulu Selatan. Baik. Untuk saudara saksi, apa yang saudara ketahui dari sengketa ini? Setahu saya yang mulia, tergugat mendirikan tower pada tahun 2018. Jaraknya itu sekitar 70 meter dari rumah saya. Saya juga tahu bahwa tower tersebut roboh pada bulan Februari 2021, dan saya melihat di tempat kejadiannya langsung. Waktu itu cuaca hujan dan petir. Saudara saksi, di saat kejadian apakah Anda melihat tower tersebut roboh dan menimpa rumah penggugat? Iya, yang mulia, saya melihatnya. Ada bangunan hotel yang tertimpa tower dan bangunan tersebut milik dari penggugat. Apakah saudara mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh penggugat? Saya tidak tahu yang mulia. Baik. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Dari pihak penggugat tidak ada yang mulia. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin yang mulia, kami dari pihak tergugat memiliki sebuah pertanyaan untuk saksi dari penggugat, yaitu untuk saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa adanya pendirian dari tower tersebut? Ya, saya mengetahuinya karena saya adalah tetangga dari penggugat dan tahu keadaan tempat tinggal rumah penggugat. Lalu, apakah benar atau tidak jika saudari melihat adanya penambahan alat-alat pemancar di tower yang dimiliki oleh tergugat yang menyebabkan tower tersebut mengalami kemiringan? Benar, karena saya melihat sendiri bahwa terjadinya penambahan alat-alat pemancar yang dipasang oleh 4 orang laki-laki. Dengan demikian cukup yang mulia. Baik. Untuk saksi, silahkan untuk meninggalkan room persidangan hari ini. Selanjutnya, dari pihak penggugat, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan atau hanya satu ini saja? Tidak yang mulia, tapi kami dari pihak penggugat akan menghadirkan satu ahli yang mulia. Baik, satu ahli. Apakah ahli tersebut telah bergabung di dalam persidangan ini? Ya, baik. Saya sudah bergabung yang mulia. Baik. Selanjutnya kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara. Nama lengkap saudara? Kevin Agustian Pangyutan Situmorang yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Tempat tanggal lahir saya Bengkulu 1 Januari 1977. Umur? Usia saya saat ini 44 tahun yang mulia. Agama saudara? Saya beragama Islam yang mulia. Baik, alamat saudara? Saya bertempat tinggal di Jalan Pahlawan nomor 3 Kota Mana, Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mulia. Baik. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Dan karena saudara kebetulan beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik. Hakim anggota 2, tolong dibantu. Baik.
Silakan saudara yang bersumpah ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2 dan ahli. Selanjutnya, apakah saudara siap untuk memberikan keterangan? Dan apakah saudara keadaan sehat? Saya siap memberikan keterangan dan pastinya saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik. Sebelumnya, apakah saudara kenal dengan para pihak dalam sengketa ini? Saya tidak mengenal, Yang Mulia. Baik. Apakah Hakim Anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Di sini saudara ahli, sebelumnya saudara ahli ini bekerja Bagaimana? Saya tidak mendengarnya, Yang Mulia. dalam bidang apa? Iya, saya ulang ya. Sebelumnya saudara ahli ini bekerja dalam bidang apa? Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya sebagai ahli, saya bekerja dalam bidang khusus yaitu dalam pembuatan tower, Yang Mulia. Sejak tahun berapa Anda bekerja? Mohon maaf, Yang Mulia, mic Yang Mulia ke-mute, jadi saya tidak bisa mendengarnya, Yang Mulia. Dalam bidang itu. Saudara ahli dari tahun berapa bekerja di bidang itu? Baik, saya akan jawab. Saya bekerja sebagai pembuat tower itu mulai dari tahun 1991, Yang Mulia. Cukup, Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, apakah dari pihak kuasa hukum penggugat ingin mengajukan suatu pertanyaan? Yang Mulia, saudara ahli, Anda bekerja sebagai ahli pembuatan. Menurut saudara, benar atau tidak, tower yang sudah berdiri ada penambahan alat-alat pemancar pada tower yang menyebabkan kerobohan tower? Baik, sebelum saya menjawab, apakah suara saya kedengaran? Hakim Ketua, yang izin, mohon. Terdengar, ahli. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab benar atau tidak, pertama-tama saya jelaskan dulu. Saya sebagai ahli dalam bidang sipil ini, pembangunan tower ini, di saat kami ingin membuat suatu tower, yang pastinya telah dikaji berapa kedalaman fondasi, berapa ketinggian dari tower. Nah, dari kajian itu, maka timbullah titik berat dari tower ini. Dalam pembangunan tower telah dikaji itu ketika tinggi tower itu misalnya 10 meter, maka fondasinya kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, dari tower ini telah diperkirakan berat yang dapat ditanggung dari kedalaman fondasi tersebut. Jadi, apabila ada penambahan dari aksesoris alat elektronik di atas tower, maka itu bisa mempengaruhi berat dari fondasi tersebut. Maka dengan ini benar adanya jika penambahan aksesoris itu dapat merobohkan tower atau menambah sudut kemiringan bagi tower. Begitu. Pertanyaan dari kuasa hukum penggugat cukup, Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Yang Mulia. Dan selanjutnya dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada ingin mengajukan pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Sebelumnya izin masuk untuk bertanya kepada saudara ahli.
Tadi saudara menyatakan bahwa saudara sudah bekerja di bagian pembuatan tower sejak tahun 1991. Sejak selama itu, sudah berapakah tower yang telah berhasil saudara bikin atau jadi? Baik, terima kasih. Saya bekerja dari tahun 1991, itu sudah membangun 7 tower. 5 tower diantaranya itu milik dari PT Telkomsel yang terkenal saat ini. 2 tower ini yang sedang diperkarakan saat ini. Terima kasih. Lalu, dalam proses pembuatan tower tersebut, apakah dari saudara ahli memahami bagaimana material yang digunakan dalam pembuatan tower ini sehingga kualitas dari tower ini bisa terjamin atau tidak? Begitu. Baik, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, yang pastinya kita dalam membuat suatu tower ini kan memerlukan pondasi. Nah, pondasi itu yang telah dibor, dilubangi oleh alat berat. Nah, dibutuhkanlah beberapa besi dengan milimeter yang, maksud saya dengan diameter yang besar. Nah, dari besi tersebut dicampurkan dengan beberapa alat bahan material lainnya. Biasanya orang awam menyebutnya itu material semen, ataupun orang awam juga menyebutnya itu cor-coran. Nah, dari sini nanti untuk diameter tower yang akan menjulang ke atas lagi itu diameter yang berukuran lebih kecil, tidak bisa sama dengan diameter yang ada di fondasi. Itu saja maksud saya. Baik, dengan demikian dari saya kuasa hukum tergugat cukup ya. Dari ahli penggugat, ada lagi yang ingin ditambahkan? Mulia, sepertinya dari ahli penggugat cukup ya, Mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, silakan kepada saksi dan ahli penggugat untuk meninggalkan room persidangan hari ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, untuk pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi, apakah sudah siap dengan saksinya? Mohon maaf ya Mulia, untuk hari ini kami belum bisa menghadirkan saksi dan ahli kami, dan kami minta waktu untuk beberapa hari untuk menghadirkan saksi serta ahli dari pihak tergugat ya Mulia. Baik, karena dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi belum siap untuk menghadirkan saksinya, maka sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Untuk kedua belah pihak, apakah sudah mengerti? Siap sudah ya. Baik. Panitra, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa ya? 7 hari dari sekarang itu hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Yang Mulia. Baik. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan tanpa harus dipanggil lagi, karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 22-PDTG-2021-PN Mana tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik,
Pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Untuk para pihak, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Tergugat siap, Yang Mulia. Baik, untuk persidangan hari ini, pihak tergugat akan mengajukan berapa saksi ya? Baik, Yang Mulia, dalam perkara ini dari pihak tergugat mengajukan 1 orang saksi dan 1 orang ahli, Yang Mulia. Saksi kami yang pertama yaitu Saudara Tripurnomo dan yang menjadi ahli dalam perkara ini yaitu Saudara Soniawanto, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat. Siapa dulu yang Anda hadirkan? Untuk yang pertama yaitu dari saksi, Yang Mulia, yaitu Saudara Tripurnomo. Baik, apakah saudara saksi sudah bergabung di room persidangan ini? Baik, Yang Mulia, saya sebagai saudara saksi sudah bergabung, Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara. Nama lengkap, Baik, Yang Mulia. Nama lengkap saudara. Nama lengkap saya Tripurnomo, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Saya lahir di Bengkulu tanggal 10 November tahun 1980, Yang Mulia. Umur saudara. Umur saya 41 tahun. Alamat saudara. Alamat saya berada di Jalan Budi Teknik, Kandang Limun, Kecamatan Muara, Bangkahulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Indonesia, Yang Mulia. Baik, saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh tergugat, benar? Benar, Yang Mulia. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Baik, Yang Mulia, saya bersedia. Baiklah, untuk saudara bersumpah dan ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi. Akan menerangkan yang sebenarnya. Akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik. Kepada saudara saksi, agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena apabila memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara saksi dapat diancam pidana maksimal 7 tahun, sesuai dengan pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, Yang Mulia, saya mengerti. Baiklah, saudara saksi. Sebelumnya, apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat, tergugat, dan tergugat dua intervensi dalam sengketa ini? Izin menjawab, Yang Mulia. Di sini saya hanya mengenal yaitu pihak dari tergugat saja, yaitu Bapak Sony Setiawan. Selebihnya dari pihak tergugat intervensi maupun penggugat saya tidak mengenalnya, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa mengenal pihak tergugat? Baik, Yang Mulia, jadi saya kenal dengan pihak tergugat karena pada saat kejadian tower tersebut roboh, pihak dari tergugat menghubungi pihak kami, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengevakuasi tower yang roboh tersebut, Yang Mulia. Seingat saudara, kapan peristiwa tersebut terjadi? Jadi peristiwa tower roboh tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2021, Yang Mulia. Kemudian apa yang Anda ketahui pada saat mengevakuasi tower yang roboh tersebut? Izin menjawab, Yang Mulia.
Jadi yang saya ketahui saat saya dan tim mengevakuasi tower yang roboh tersebut, yaitu bahwa tower tersebut roboh dan mengenai beberapa rumah. Tapi ada satu rumah yang mengalami kerusakan lumayan parah. Puing-puing tower berhasil dengan cepat kami evakuasi, dan rumah yang mengalami kerusakan juga sudah dibereskan dan langsung dilakukan perbaikan, Yang Mulia. Saudara tadi mengatakan sudah ada perbaikan terhadap rumah yang terkena tower roboh tersebut. Lantas dari mana anggaran untuk memperbaiki rumah warga yang rusak tersebut? Izin menjawab, Yang Mulia. Jadi anggaran tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini karena kejadian tersebut merupakan sebuah bencana alam. Hujan dan angin besar yang mengguyur di hari itu mengakibatkan banyak pepohonan tumbang, atap rumah berhamburan, serta salah satunya yaitu tower yang roboh dan menimpa rumah warga ini. Jadi hal ini tidak dapat dihindari oleh warga sekitar, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saudara tadi mengatakan dari sekian rumah yang terkena bencana alam, ada satu rumah yang parah kerusakannya. Nah, apakah saudara saksi mengetahui siapa pemilik rumah tersebut? Baik, Yang Mulia, saya izin menjawab. Jadi berdasarkan hasil dari pendataan yang saya lakukan bersama tim, terdapat rumah yang mengalami kerusakan paling parah tersebut adalah rumah atas nama Berli Deo Saputra, Yang Mulia. Lalu kerusakan apa saja yang terjadi? Jika saudara saksi. Izin menjawab, Yang Mulia, kerusakannya cukup kompleks. Salah satunya yaitu dari peralatan rumah tangga yang rusak, barang dagangan, serta kendaraan pribadi, Yang Mulia. Saya tahu. Lalu mengapa rumah Berli yang mengalami kerusakan paling parah di antara rumah-rumah yang lain? Ya, izin menjawab kembali, Yang Mulia. Jadi rumah tersebut rusak paling parah dikarenakan rumah tersebut berkonstruksi semi permanen. Jadi dengan hembusan angin yang cukup kuat serta tower yang roboh tadi menyebabkan rumah menjadi rusak. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kerusakan rumah warga sudah dapat diperbaiki dan warga pun sudah mendapat bantuan uang juga akibat dari bencana alam ini. Jadi murni bahwa segala kerusakan yang menimpa warga terjadi karena hujan lebat dan angin kencang, Yang Mulia. Oke, cukup. Saya kembalikan ke Hakim Ketua. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Yang Mulia, kepada saudara saksi. Saudara saksi bahwa segala kerusakan yang menimpa warga terjadi murni karena hujan deras dan angin kencang. Tapi ya, saudara saksi juga bahwa rumah tergugat rusak karena tower yang roboh. Jadi mana keterangan saudara saksi yang sebenarnya? Izin menjawab ya. Jadi begini, angin dan hujan terjadi cukup lebat dan deras, sehingga tower yang secara usia belum lama dan secara material pun masih bagus, tetap kalah dengan angin dan hujan yang lebat tersebut. Jadi jika diurutkan, semuanya disebabkan oleh bencana angin dan hujan. Tidak serta-merta tower tersebut jatuh dengan sendirinya. Seperti itu. Terima kasih, cukup, Yang Mulia. Baiklah, dari kuasa hukum tergugat, adakah yang ingin ditanyakan pada saudara saksi? Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk saudara saksi silakan meninggalkan room persidangan ini. Dan untuk kuasa hukum tergugat, selanjutnya siapa yang akan Anda hadirkan untuk memberikan keterangan? Baik, Yang Mulia, selanjutnya ada ahli dari tergugat, yaitu Saudara Sonia Wantoyo, Yang Mulia. Baik, silakan kepada ahli untuk dihadirkan dalam persidangan ya. Baik, Yang Mulia.
Baik, apakah saudara ahli sudah ada di room persidangan? Siap, sudah Yang Mulia. Baik, karena saudara ahli sudah ada di room persidangan, di sini majelis akan menanyakan dan juga mencocokkan identitas ahli ya. Mohon maaf Yang Mulia, suaranya terputus-putus. Baik, saya ulangi. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Baik Yang Mulia, cukup jelas. Oke, karena saudara ahli sudah hadir di ruang persidangan, di sini majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Siap Yang Mulia. Nama lengkap saudara? Nama lengkap Soniawanto SSI Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Mohon maaf Yang Mulia, bisa diulangi? saudara? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1977. Lahir saudara. Umur Jakarta 10 Maret 1977 Yang Mulia. saudara. Umur saudara. Umur 44 tahun. Yang saya tanyakan umur saudara. Umur 44 tahun Yang Mulia. Oke, bisa lebih tegas ya? Siap Yang Mulia. Agama saudara. Agama Islam. Agama. Alamat saudara. Alamat saya di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Mana, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Indonesia, Yang Mulia. Baik. Silakan Hakim anggota. Hakim anggota 2. Ya, baik. Baik, kepada ahli. Selanjutnya, saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh tergugat, benar? Iya, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara bersumpah ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa sebagai saksi. Sebagai saksi. Bahwa saya sebagai ahli. Bahwa saya sebagai ahli. Akan menerangkan yang sebenarnya. Akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Ada saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu kepada saudara ahli, apa keterangan yang Anda berikan pada persidangan kali ini? Baik, Yang Mulia. Saya diberi kesempatan untuk menjadi ahli dalam sidang perkara kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya terangkan berdasarkan keahlian saya
Yang Mulia Hakim yang mengadili dalam perkara ini. Pertama, Yang Mulia, bahwasanya kita mengetahui Indonesia pada kurun waktu 2019 akhir, bahkan sampai tahun 2021 ini dilanda dan diterpa berbagai macam bencana. Kita mengetahui misalnya tsunami, angin puting beliung, kemudian banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perkara ini saya ingin menerangkan ihwal angin besar dan juga hujan deras yang disinyalir sebagai faktor utama daripada rubuhnya Tower Akuo, Yang Mulia. Bahwasanya ternyata terjadinya angin yang sangat lebat ini, angin yang begitu kencang ini sangat sulit diprediksi. Menurut penelitian BMKG sendiri, disampaikan bahwasannya membutuhkan atau dapat diprediksi angin tersebut dalam waktu 30 sampai 1 jam sebelum kejadian daripada angin puting beliung atau angin besar yang terjadi. Pun Yang Mulia, bahwasanya tidak hanya terjadi pada tempat yang berkaitan saja angin deras ini yang terjadi ataupun hujan lebat yang terjadi. Bahkan di Indonesia sendiri, Papua yang tidak pernah mengalami hujan deras saat itu juga mengalami. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya murni dalam kasus ini adanya faktor alam menjadi suatu hal yang tidak dapat disangkal oleh manusia itu sendiri sebagai suatu ciptaan dari Sang Pencipta juga, Yang Mulia. Sehingga dalam keterangan saya di sini, saya sebagai ahli sekali lagi menyatakan bahwasannya faktor angin ini memang sulit diprediksi. Bahkan BMKG selaku lembaga yang punya otoritas tertinggi dalam menyampaikan berita tentang cuaca saja tidak mampu memberikan prediksi yang begitu akurat, atau bahkan prediksinya terkadang masih bisa meleset daripada apa yang telah direncanakan sebelumnya, Yang Mulia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam keterangan kali ini. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Dari pihak penggugat cukup, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah bisa didengarkan? Yang Mulia, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Dari pihak penggugat cukup, Yang Mulia. Tidak ada hal yang ingin ditanyakan kepada ahli. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, kepada ahli, terima kasih sudah menyampaikan keahliannya dalam persidangan ini. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Untuk pihak tergugat, apa ada tambahan saksi yang akan dihadirkan? Cukup, Yang Mulia. 1 orang saksi dan 1 orang ahli sudah kami sampaikan dan sudah kami ajukan. Baik, terima kasih dari kedua belah pihak. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, apakah benar tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin mengkonfirmasi, Yang Mulia,
Dari kuasa hukum tergugat, apa tidak ada tambahan ahli? Dari kami cukup. Dari pihak tergugat sudah memberikan 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Dikarenakan di jawaban dan dupliknya ada ahli yang bernama Krisna Mukti yang kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menghadirkan saksi dari tergugat 2 intervensi? Oh, baik Yang Mulia, untuk tergugat 2 intervensi, saya menghadirkan 1 orang saksi, yaitu Saudara Kresna, Yang Mulia. Baik, silahkan hadirkan ke ruang persidangan ya. Untuk saudara ahli Kresna, apakah sudah hadir di dalam persidangan? Sudah Yang Mulia, saya sudah hadir. Baik, selanjutnya kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Krisna Mukti Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Saya lahir di Bengkulu pada 10 Februari 1979 Yang Mulia. Umur saudara? Saya berumur 42 tahun. Agama? Agama saya Islam. Alamat saudara? Untuk saat ini saya bertempat tinggal di Jalan Pahlawan nomor 4 Kota Mana, Kelurahan Gunung Ayu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Baiklah, saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh pihak tergugat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 1. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar Yang Mulia. Oke. Oke, untuk saudara ahli, ikuti lafal saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya. Bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan daripada yang sebenarnya. Baik, saudara telah disumpah. Dan sekarang, apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan dan apakah saudara dalam keadaan yang sehat? Saya siap Yang Mulia untuk memberikan keterangan dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Sebelumnya, apakah saudara saksi kenal atau memiliki hubungan darah dengan majelis hakim, pihak penggugat, ataupun pihak tergugat? Saya hanya memiliki hubungan dengan pihak tergugat intervensi Yang Mulia, yaitu Saudara Kresna Adi Prasetyo. Untuk yang pihak penggugat maupun majelis hakim, saya tidak memiliki hubungan apapun Yang Mulia. Bagaimana bisa saudara ahli bisa mengenal Kresna Adi Prasetyo? Saya kenal dengan Kresna Adi Prasetyo karena kami bekerja bersama di PT Kasih Tak Sampai Yang Mulia. Apakah saudara ahli mengetahui apa yang telah terjadi kepada Kresna Adi Prasetyo saat ini? Ya, Yang Mulia, saya mengetahuinya bahwa Kresna Adi Prasetyo telah digugat karena harus bertanggung jawab atas hancurnya rumah penggugat
karena robohnya tower yang dikelola oleh Kresna Adi Prasetyo. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada ahli? Yang mulia, kepada saudara ahli, apakah saudara ahli mengetahui siapa yang mendirikan tower tersebut? Saya mengetahuinya bahwa yang mendirikan tower tersebut adalah Bupati Bengkulu Selatan yang dijabat oleh Bapak Sony Setiawan. Baik. Kemudian kami ingin menanyakan bahwa apakah benar tower tersebut digunakan untuk penyaluran apa milik pihak-pihak lain? Dari yang saya ketahui, memang benar tower tersebut dipergunakan untuk menyangga beban antena beserta perlengkapan, dikarenakan antena tersebut itu berguna yang pertama untuk memperkuat kekuatan sinyal, yang kedua untuk memperluas jangkauan sinyal dari tower tersebut. Pertanyaan terakhir yang mulia, kepada saudara ahli, apakah saudara ahli tahu bahwa sempat terjadi penolakan mengenai pembangunan tower tersebut? Dari yang saya ketahui memang benar sempat ada aksi penolakan oleh warga, akan tetapi pembangunan tower tersebut tetap dilaksanakan karena sudah mendapatkan surat izin oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Bengkulu. Ahli, sekian pertanyaan dari kuasa hukum penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat, adakah yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Ya, pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah mengenai kesimpulan dari kedua belah pihak. Apakah pihak penggugat sudah selesai dengan kesimpulannya? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Maaf Yang Mulia, kami dari pihak tergugat juga membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari untuk menyiapkan kesimpulan dari kami. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Untuk kesimpulan bisa di-upload di halaman e-court oleh pihak penggugat dan tergugat. Baik, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, tolong dilihat ya, 5 hari dari sekarang itu hari apa dan tanggal berapa? Apakah ada persidangan? 5 hari dari sekarang, yakni hari Rabu 5 Mei 2021 yang mulia, dan tidak ada jadwal persidangan. Baik. Untuk sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara Pengadilan Negeri mana yang memeriksa perkara perdata permohonan? Maaf, saya ulangi. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri mana yang memeriksa perkara perdata gugatan nomor 22 garing PDT G garing 2021 garing PN mana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Untuk masing-masing kuasa hukum, apakah sudah mengirimkan kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Izinkan kami kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, Yang Mulia. Kesimpulan penggugat, dengan ini mengajukan kesimpulan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan tuntutannya dan menyangkal semua dalil jawaban dan duplik tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh penggugat. 2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 sampai dengan P10 yang ditunjang dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Suhardi dan keterangan ahli di bawah sumpah bernama Kevin Agustian Pangihutan Sitamorang yang membuktikan telah terbukti dalil gugatan penggugat. 3.
bahwa oleh karena itu, menara antena pemancar atau tower stasiun radio tersebut didirikan di area pemukiman penduduk, maka penggugat yang rumahnya bersebelahan dengan menara antena pemancar atau tower stasiun radio tersebut beserta para penduduk dengan radius 2 meter sampai dengan 60 meter melakukan penolakan karena adanya kekhawatiran akan robohnya menara antena pemancar tower stasiun radio tersebut berdasarkan bukti P2. Nah, bahwa robohnya bangunan milik tergugat lantaran pembangunan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan kondisi fisik yang tidak simetris dan tidak proporsional berdasarkan bukti P6. 7. Bahwa menara antena pemancar tower stasiun radio tersebut miring ke arah barat, yaitu tepat ke arah rumah penggugat yang berada di sebelahnya, sehingga penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp465.850.000 berdasarkan bukti P8 dan bukti P10. 8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh penggugat atas perbuatan dari tergugat dan juga tergugat 2 intervensi sebagai suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti sebagaimana di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah menurut hukum baik tergugat maupun tergugat 2 intervensi telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata beserta pasal 1367 KUH Perdata. Oleh karena itu, wajib untuk mengganti semua kerugian material yang menimpa penggugat. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kerugian material kepada penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp45.850.000. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk pihak tergugat, silakan membacakan kesimpulan saudara. Baik, Yang Mulia, di sini saya mewakili pihak tergugat yaitu Sony Setiawan dan pihak tergugat 2 intervensi yaitu Kresna Adi Prasetyo. Dengan ini hendak mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap bertahan pada dalil jawabannya dan menyangkal semua dalil gugatan dan replik penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh tergugat. 2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis T1 sampai dengan T2 yang ditunjang dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Tri Purnomo dan keterangan ahli di bawah sumpah bernama Sony Awanto dan Krishna Murti tidak terbukti dalil gugatan penggugat. 3. Bahwa bukti tertulis yang diajukan penggugat ditambah bukti saksi dan di bawah sumpah kesemuanya tidak menguatkan dalil gugatan dan repliknya. 4. Bahwa tergugat dalam melaksanakan pembangunan-bangunan miliknya dilakukan sesuai dengan aturan hukum, di mana milik tergugat telah dibangun dengan memiliki izin yang sah, sebagaimana izin mendirikan bangunan dengan nomor 503/477/2002/IMB/2011 berdasarkan bukti T1. 5. Bahwa pada faktanya peristiwa robohnya tower tersebut murni dikarenakan faktor alam, yaitu petir yang disertai dengan puting beliung berdasarkan bukti T1.4. 6. Bahwa dengan robohnya tower milik tergugat adalah faktor alam, maka segala kerugian yang diajukan penggugat secara tegas tergugat dan tergugat 2 intervensi menolaknya. 7. Bahwa oleh karena peristiwa didalilkan dan atau yang dijadikan dasar gugatannya, penggugat adalah karena alam atau force majeure, yang adalah suatu peristiwa bencana alam, yaitu petir disertai dengan angin puting beliung, dan hal demikian merupakan peristiwa di luar kemampuan dan kehendak manusia, sehingga tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh pihak penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mana sudi kiranya untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan dan tuntutan
penggugat dengan keseluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, hormat saya sebagai kuasa hukum tergugat dan terima kasih. Baik. Dari pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya menutup persidangan? Dari pihak penggugat cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat juga cukup, Yang Mulia. Baik, agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak telah selesai dilaksanakan. Maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Majelis hakim akan melaksanakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang subjektif dan seadil-adilnya. Panitra, untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari dan tanggal berapa ya? Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Mei 2021 Yang Mulia. Baik. Kepada para pihak yang hadir agar kembali hadir pada persidangan selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda minggu depan, tepatnya pada hari Selasa 10 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan dari majelis hakim. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan dinyatakan ditutup. Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 22/PDTG/2021/PN Mana tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan agenda sidang pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan atas gugatan para penggugat dalam perkara nomor 22/PDTG/2001/PN Mana. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, harap mendengarkan dengan seksama putusan yang akan kami bacakan ya. Baik. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada di sidang sebelumnya dalam perkara akuo serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim, maka selanjutnya akan membacakan putusan dalam perkara ini, yaitu demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mana pada hari Senin tanggal 10 Mei 2001 oleh kami, Retnolan Salsabila SHMH selaku Ketua Majelis, Noviana Dwi Utami SHMH, Tessa Septi Dinesia SHMH, masing-masing selaku Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, putusan yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Panitra Pengganti Berlin Dior SH, dan dihadirin oleh kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada di sidang sebelumnya dalam perkara akuo serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim, maka selanjutnya hakim akan membacakan putusan dalam perkara ini, yaitu mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Serta menyatakan robohnya tower atau menara tersebut semata-mata karena kesalahan tergugat untuk sepenuhnya. 3. Menyatakan perbuatan para tergugat, baik itu tergugat 1 maupun tergugat 2, telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum para tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2, untuk membayar seluruh kerugian material tanpa terkecuali yang telah disebutkan di dalam gugatan.
5. Menghukum para tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2, untuk membayar segala biaya perkara sebesar Rp415.500 serta menolak berbagai bantahan dari tergugat secara seluruh. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mana pada hari Senin 10 Mei 2021 oleh kami, Retno Wulan Salsabila SHMH selaku Ketua Majelis, Noviana Dwi Utami SHMH, Tessa Septi Dinesia SHMH, masing-masing selaku Hakim Anggota 1 dan 2, putusan yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Berlin Dior, SH, dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, kepada penggugat ataupun tergugat, apabila merasa kurang berkenan dengan putusan ini, bisa menyatakan sikap berupa menerima atau berpikir terlebih dahulu, ataupun menyatakan banding. Dengan demikian, selesailah seluruh agenda sidang dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Mana. Dengan itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.